Racikan Berita 1. Bulan lalu, dan pertemuan kedua berlangsung di Hotel Saidaya dengan Tuan dan Nyonya Rumah Majelis Ulama Indonesia. Dan sekarang adalah seruan ketiga ini dari PD pengertian sebagai Tuan dan Nyonya Rumah. Tapi sesungguhnya baik yang pertama, yang kedua, dan ketiga hari ini diselenggarakan bersama oleh semua lembaga-lembaga agama yang kami wakili. Karena itu kita langsung saja sampai kepada seruan yang akan kami bacakan bersama. Silakan Pak Kiai. Kami yang hadir di sini adalah Kiai Haji Marsudi Syuhud, beliau Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia. Saya sendiri Pendeta Komar Gultom, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Sebelah kanan saya Romo Kardinal Ignatius Suharyo dari Keuskupan Agung Jakarta. Yang keempat Pak Majen TNI Purnawirawan Wisnu Bowo Tenaya, Ketua Umum Perhimpunan Parisada Tinju Dharma Indonesia. Yang kelima Profesor Dr. Philip Kawijaya, Ketua Umum Permabudi. Yang keenam Sese Budi Tanungbowo, Ketua Umum Mataken. Yang ketujuh Bapak Ungkus Rahwana, Ungkus Ruswana, Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia. Dan yang terakhir Sri Eko Sriyanto Galgendu, Pimpinan Spiritual Nusantara. Ya. Ini kami akan bacakan. Selanjutnya kami persilakan Pak Kiai Haji Marsudi Syuhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Marsudi Syuhud dari Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini bersama-sama majelis agama lainnya menyerukan pemilu damai, jurdil, luber dengan seruan sebagai berikut. Seruan ketiga, Forum Peduli Indonesia Damai. Mari wujudkan pemilu jujur, adil, dan bermartabat. Setelah menyampaikan seruan pertama di katedral dan kedua di Hotel Said oleh MUI, kami Forum Peduli Indonesia Damai dengan sungguh-sungguh ingin menyampaikan seruan kami yang ketiga. Pemilu yang damai, langsung, umum, bebas rahasia, jujur, adil, dan bermartabat akan melahirkan presiden, wakil presiden, dan wakil-wakil rakyat yang terbaik dan dapat dipercaya. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka seluruh penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, pemerintah, aparatur negara, partai politik, para calon dan paslon, serta seluruh pemangku kepentingan harus benar-benar berjiwa satria, jujur, adil dalam menjalankan tugas dan kewajiban selurus-lurusnya sebagaimana
seharusnya. Selain itu, peran kita semua, seluruh warga bangsa negara Indonesia yang mencintai bangsa dan negaranya, amatlah penting dan menentukan. Dalam situasi yang rawan kepercayaan seperti yang dirasakan sekarang, peran kontrol dan pengawasan ketat dan menyeluruh dari kita semua amat diperlukan. Maka demi tercapainya harapan yang mulia tersebut, kami menyerukan kepada seluruh umat dan bangsa untuk pertama, menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Memilih yes, golput no. Menentukan pilihan dengan jiwa bebas merdeka sesuai suara hati nurani sendiri. Abaikan semua rayuan, bujukan, bisikan, ajakan, tekanan, dan atau ancaman. Ikuti suara hati nurani. yes. Bujukan dan intimidasi No. Ikut aktif menjaga dan mengawasi seluruh tahapan pemilu agar berlangsung sesuai azas Luber Jurdil, sehingga pemilu berlangsung aman, damai, dan bermartabat. Pemilu damai Luber Jurdil Yes. pemilu curang no. Tajamkan nalar dan suara hati. Jangan memilih mereka yang bertentangan dengan dan atau melanggar prinsip Luber dan Jurdil. Dukung calon yang bermartabat, menjunjung prinsip Luber dan Jurdil. Pilih yang bermartabat, Yes. dan tidak yang tidak bermartabat, No. jaga dan junjung tinggi persatuan di atas perbedaan pilihan. Persatuan bangsa, Yes. perpecahan, No. Ingatkan seluruh anggota keluarga, sanak saudara, kawan dan sahabat bahwa pemilu adalah momen penting bagi masa depan bangsa dan negara kita. Maka gunakan hak kita dengan sebaik-baiknya, secara merdeka, tanpa perlu memusuhi mereka yang berbeda pilihan. Meski berbeda, tetap saudara. Yes. Indonesia Jaya. Yes. 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 Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa, Sang Yang Adi Buddha, Santi, memberkati seluruh rakyat Indonesia dengan kebeningan hati dan pikiran jernih, serta cinta tanah air yang tulus, murni, dan mendalam. Amin. Amin. Om Santi, 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 Om. Om Santi, 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 Om. Sadu, sadu, sadu. Sancai, Sanca. Rahayu. Rahayu. Jakarta, 5 Februari 2024, Forum Peduli Indonesia Damai. Terima kasih. Demikianlah pembacaan seruan damai dari Forum Peduli Indonesia Damai yang sudah kita dengar sama-sama.
kita buka kesempatan kepada teman-teman wartawan kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung kita interaktif. Sebelumnya nomor 7 itu ada posisi nama Agus Ruswana, bukan Rahwana. Ruswana. Nomor 7 ya, Agus Ruswana. Ya, koreksi. Jadi mohon dicatat. Ya silakan saja teman-teman wartawan. Ini kesempatan sebagai pengingat lagi bahwa ini adalah seruan ketiga dari seruan pertama dan kedua dari para pimpinan Majelis Agama yang tergabung dalam Forum Peduli Indonesia Damai. Ini sangat penting karena mengingat kita akan memasuki hari semakin dekat memasuki pemilihan umum. Silakan. Silakan yang mau menyampaikan. Silakan yang mau menyampaikan. Kenalkan saya Hendra dari Kabiro dan saya pemimpin organisasi wartawan. Saya ingin mempertanyakan seluruh pimpinan yang ada di sini. Bagaimana Pak strategi Bapak untuk pencegahan tindakan-tindakan yang tidak diduga di masyarakat maupun di lingkungan agama? Soalnya kan banyak nih gesekan-gesekan yang saya lihat. Gimana Pak tanggapan Bapak dan bagaimana strategi pencegahan Bapak untuk agar lingkungan ini damai untuk masyarakat, bukan hanya untuk kalangan-kalangan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kita tampung dulu atau mau satu lagi? Mau kita akan jawab. Dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hansuta dari ketuanews.com. Saya melihat hanya seruan saja. Apakah ada lagi langkah yang misalnya membantu untuk melakukan aksi untuk tindakan hukum atau gugatan itu lebih real. Kalau seruan kan maaf dia dikecam bagaimanapun tetap aja dilakukan oleh Majelis Islam bahasa Sunda. Terima kasih. Sini Bang. Boleh satu lagi Pak? Boleh. Izin para Ya di mana? Ya, izin Kiai Ya. dan para tokoh pemuka agama semuanya. Pertanyaan saya simpel saja. Dari mana? Dari wartawan TV Bang. TV One. Jadi perlu saya tanyakan bahwa apabila di luar dari gedung, apabila terjadi chaos dalam pemilu nanti, ya, di mana tempat Forum Peduli Indonesia ini damai berdiri. Terima kasih. Ini Oke, tiga dulu. Ya. Silakan bisa direspon secara mungkin saya lebih dulu untuk menjawab pertanyaan yang paling akhir dulu, karena sesungguhnya inilah tujuan kita dulu. Ketika kita melihat saya sebagai warga tokoh atau sebagai orang NU Nahdlatul Ulama dan saya sebagai salah satu pimpinan di MUI, saya merasakan ketika tokoh-tokohnya, kiainya, ustadznya itu sudah terpecah-pecah. Sudah ada yang di nomor 1, nomor 2, nomor 3. Maka ketika demikian, terjadinya forum ini adalah dari kegelisahan pikiran yang ditanyakan oleh Bapak tadi. Jika nanti terjadi sesuatu, apa saja yang tidak kita inginkan, ketika para tokoh sudah terbagi-bagi, lalu siapa yang bisa menghakimi atau sebagai orang yang tengah, yang balance, yang mengajak mereka untuk tetap bersatu? Maka terjadilah ini. Awalnya saya sowan satu persatu, saya datengin satu persatu di kantornya ini. Awal-awalnya saya ngajak muter, saya hadir di sini, hadir di beliau, hadir semua ini kantornya saya datengin. Karena kita berpikir atas pertanyaan yang terakhir, jika chaos di mana forum berdiri, ya disinilah sesungguhnya tujuannya. Mudah-mudahan jangan sampai chaos, jangan sampai ada konflik yang tidak terkontrol.
Jangan sampai ada terpecah belah yang begitu dasar. Tujuan kita adalah untuk menyatukan. Minimal inilah kami ketika mayoritas sudah menjadi terpecah-pecah. Itu nomor satu. Nomor dua, langkah berikutnya itu apa? Apa yang misalnya akan membuat apa itu bantuan hukum atau apapun, kita akan melihat perkembangan demi perkembangan. Maka ini akan kita lihat terus. Awalnya kita mulai pertama kali di katedral, kedua kalinya MUI yang mengadain dengan seluruh organisasi agama Islam plus majelis agama-agama. Itu ketika di MUI. Sekarang di PGI, dan insya Allah akan terus memonitor. Besok tanggal 9 yang akan datang pun kita akan melihat situasinya sudah mulai kayak apa ketika sudah mendekati, dan nanti sampai setelah mungkin tanggal 15 kita sudah kumpul lagi, tanggal 15 setelah ada pemilu, karena ketika tanggal itu kita yakin sangat dibutuhkan. Tempatnya nanti bisa menyesuaikan nanti, tapi setelah pemilu tanggal 15 kita akan kumpul lagi insya Allah, karena di sini letaknya kita akan menyampaikan pandangan-pandangan dan membantu bangsa Indonesia jangan sampai pecah belah, jangan sampai konflik, jangan sampai satu sama lain itu berada dalam ketidaknyamanan, ketidakamanan, dan dalam potensi yang kurang baik. Itu jawaban dari saya, mungkin yang lainnya dipersilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, kami terus menyuarakan pemilu damai agar bermartabat. Internal dan masing-masing tokoh ini juga menyampaikan kepada umatnya. Dan kebetulan saya juga ada di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Maka kita ingatkan nilai-nilai Pancasila itu yang harus dibumikan. Tokoh agama menguraikan, mengimplementasikan nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah kita semua para tokoh agama bersatu untuk menyampaikan agar selalu membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Maka kita selalu berteriak agar timbul kesadaran. Kalau umat Hindu ada istilah dalam bahasa Sanskrit, Sat Chet Ananda, satu satya kebenaran. Chet itu kesadaran, Ananda itulah kebahagiaan. Kita ingin menuju ke kebahagiaan bersama seluruh umat bangsa Indonesia ini. Maka kita harapkan muncul kesadaran dari masing-masing para pemimpin bangsa untuk melakukan tindakan yang benar, jujur, dan adil. Kita ingin memilih pemimpin yang mampu diteladani, yang menjadi contoh, sekaligus leader dan manajer, mampu memanajemen bangsa ini supaya cerai berai. Maka para tokoh agama mengingatkan kembali, kita ingatkan kepada semua unsur pimpinan, lembaga, dan sebagainya untuk bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Kalau kita cermati kegelisahan yang terjadi di mana-mana, semua mengingatkan kita kepada level pimpinan. Tapi kalau tadi kita cermati seruan yang dilakukan hari ini, fokus kepada umat masing-masing. Kita harus bisa melihat bahwa ketika para pemimpin itu lalai, lupa, atau nanar melihat manisnya kekuasaan, jangan sampai kenanaran itu merebak kepada rakyat. Dan ketika rakyat disadarkan, mudah-mudahan Indonesia tetap akan
aman, damai, dan bersatu selamanya. Untuk memerdekakan dan membangun Indonesia sampai hari ini butuh waktu ratusan tahun. Tapi sekali kita lalai dan kemudian sampai pecah, mungkin akan hilang selamanya. Jadi kita ingatkan rakyat, karena saya yakin, kita semua yakin bahwa rakyat punya wisdomnya sendiri, bisa melihat mana yang harus dipilih, mana yang harus diberi kepercayaan ke depan. Karena bangsa ini adalah milik kita semua. Meskipun suara kita satu mungkin tidak ada artinya, tapi percayalah, kalau suara-suara kita dituntun oleh suara Tuhan sendiri, mudah-mudahan suara itu akan berkumpul dan menyelamatkan kita. Jadi sekali lagi tujuan kita berkumpul ini para pimpinan puncak tokoh-tokoh agama adalah kita ingin berdiri di tengah rakyat dan menyadarkan mereka, umat-umat kita masing-masing, agar selalu eling, waras, sadar, dan bertindak wajar. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Tadi ada yang menanyakan soal tindakan hukum. Kami ini adalah tokoh-tokoh agama dan ada pada tindakan moral. Kita tidak ada dalam posisi untuk memasuki jalur hukum. Yang kita dorong adalah ketika ada ketidakpuasan atau ada yang merasa hak-haknya terabaikan, silahkan mengajukan melalui tindakan hukum dan tidak memprovokasi masyarakat sehingga menimbulkan kekacauan. Posisi kami ada di situ. Jadi tidak dalam rangka mengajukan gugatan hukum, tetapi kalau ada masyarakat yang merasa dirugikan, kita dorong untuk menempuh jalur hukum ketimbang menempuh jalan yang menimbulkan kekacauan. Saya kira itu jelas posisi yang kita ambil. Ya tadi Pak Bungkus Ruswana, silakan. Ya, terima kasih. Saya hanya menambahkan saja tadi soal pencegahan. Sebagaimana tadi oleh rekan-rekan yang lain, intinya bahwa kita ini memberikan sosialisasi bagaimana pemilu Indonesia damai, khususnya kepada umat masing-masing. Itu diberikan penjelasan. Kemudian juga di lintas majelis atau lintas tokoh agama juga kita tetap saling mendukung, saling berjejaring untuk mengupayakan kedamaian dalam pelaksanaan pemilu ini. Kemudian juga kita juga mengingatkan agar aparat keamanan agar tetap bijak menangani persoalan-persoalan yang nanti terjadi maupun yang sedang terjadi agar tetap di jalur kedamaian. Dan tadi kita posisi di mana? Tentu karena posisi kami sebagai tokoh-tokoh agama ada di jalur moral, gerakan moral, gerakan spiritual. Jadi di situ kami berada. Itu saja. Ya, Pak Eko, terima kasih. Saya Sri Eko dari Pimpinan Spiritual Nusantara. Kemuliaan, kebesaran, keagungan suatu bangsa karena persaudaraan dan perdamaian yang dimiliki. Sewaktu bangsa tersebut terpecah belah dan kemudian diadu domba serta mengalami suatu konflik sosial dan permasalahan, maka hilanglah kebesaran, keagungan dari bangsa tersebut. Ini yang menjadikan kami semua bersama-sama dan berkumpul. Pastinya kami bersama tidak mengharapkan bangsa kita ini terpecah belah. Kami tidak mengharapkan bangsa kita ini diadu domba oleh pihak manapun. Untuk itu kami berharap kepada para pemimpin, kepada Presiden Republik Indonesia, kepada para penyelenggara negara, tolong eling lan waspada. Ingat
Jangan karena kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok dan golongan kemudian meninggalkan dan menghancurkan cita-cita berbangsa dan bernegara yang luhur dan bermartabat. Semoga kebersamaan kita selalu mendapatkan jalan. Semoga doa-doa kita bersama selalu bisa menenteramkan bangsa dan negara yang kita cintai bersama-sama. Amin. Terima kasih. Barangkali dari Romo atau dari Ya, insya Allah ini tinggal Romo Kardinal Ignatius Ya, ini gongnya ini. Saya mengikuti diskusi ini. Salah satu kata kunci yang diulang-ulang adalah moral. Kata itu berulang-ulang tadi kita dengar. Kalau saya membayangkan Indonesia itu suatu bangunan rumah yang indah, tetapi dasarnya rapuh, rumah itu akan hancur. Dalam perumpamaan ini saya merasakan bahwa saya yakin bahwa akhirnya yang akan sangat menentukan dalam jangka panjang negara dan bangsa kita adalah moralitas. Dan itulah wilayah kami, para pelayan komunitas agama yang berbeda-beda, semuanya sama, menyerukan moralitas. Dan ketika moralitas itu semakin dilupakan, seperti apapun indahnya bangunan, nanti kalau kena topan sedikit dia akan hancur. Oleh karena itu, kami sungguh berharap siapapun, para pemimpin, aparatur, siapapun, termasuk umat kami masing-masing, sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada moralitas yang mulia. Akhlak mulia, kata itu sungguh-sungguh sangat sangat lekat dengan pribadi kita sebagai manusia, makhluk di hadapan Sang Khalik. Ya, mungkin dari profil. Bagaimana untuk sudah datang lebih awal ya? Itu haram Pak. Mungkin ada dari keyakinan lain seperti apa nih Pak pandangan golput di agama keyakinan lainnya. Kemudian yang nomor 4 yang ini Pak, jangan memilih mereka yang bertentangan dengan dan atau melanggar prinsip luber dan jurdil. Mungkin ini mengarah ke salah satu paslon, bisa dilanjut Pak atau gimana? Nah, terus yang terakhir Pak, ini baru-baru aja DKPP memberikan vonis kepada ketua. Tanggapannya seperti apa Pak dari ya Pak, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan KPU telah melanggar kode etik pedoman penyelenggara pemilu terkait dengan paslon cawapres Gibran ya Pak ya. Terima kasih, tanggapannya aja. Terima kasih Pak. Ya, saya kira itu dulu ya. Ini yang terakhir ya. Nanti berikutnya baru masing-masing bisa. Enggak, sudah, ini ronde kedua selesai. Maka dikasih 3 orang. Pak, sorry. Ya. Saya Richard dari Relation Tangerang. Ini kan aparat keamanan terutama TNI Polri ya, kan cenderung ke pihak paslon tertentu, ya kan? Nah ini kalau terjadi chaos nanti bagaimana? Forum Peduli Indonesia Damai ini. Ya, cukup. Oke, terima kasih. Tuh, sebelah sana, satu lagi. Dari MUID, mau saya tanyakan apakah tidak ada himbauan terhadap para elit politik yang berbicara dari para elit politik, apakah tidak ada himbauan tersendiri? Terus yang sepengetahuan saya selama proses terjadinya deklarasi. Ya cukup ya. Ya, jadi kalau nanti chaos kan sudah dibayangkan tadi TNI Polri nanti bagaimana. Disinilah sesungguhnya kita berdiri untuk mengantisipasi itu, menyadarkan masyarakat
Kalau masyarakatnya dibawa untuk chaos tidak mau karena sadar bangsanya ini jangan sampai terpecah belah, saya yakin ini akan terkontrol dan akan bisa sadar bersama-sama. Kalau ternyata yang tidak sadar atau yang belum sadar atau yang akan membawa perpecahan itu elitnya, itu tadi ada pertanyaannya. Ya. Dari sini juga kita mengajak, memperingatkan. Kita masing-masing punya umat masing-masing. Kalau umatnya nanti bersatu, nggak ikut ngeladeni yang untuk orang membawa chaos, walaupun itu pejabat tinggi, walaupun itu tokoh tinggi, walaupun itu tokoh elit, saya yakin mereka akan mengikuti masyarakat yang banyak. Di sini letaknya, bahwa moral dan kesabaran, tidak emosional, itu terus terjaga oleh kita. Kemudian tokoh itu kira-kira mau ujungnya apa? Ya ujungnya inginnya damai, ujungnya inginnya damai. Orang cuma pilihan kok. Pilihan itu kan 5 tahun sekali. Kalau sudah dipilih ya sudah, tinggal 5 tahun lagi. Maka dari berpikir yang sangat sederhana dan simpel, iki mukur 5 tahun sekali. Kalau sudah 5 tahun ini nanti terpilih siapa, hormati. Siapapun yang terpilih, hormati. Ketika sudah terpilih dengan baik, kalau masih ternyata belum puas nanti, yang ditentukan menang belum puas, ada jalur hukum, maka kita menyerahkan ke hukum. Maka masyarakat diminta untuk memonitor dan untuk menjaga, untuk terus-menerus mengawasi perjalanan pemilu ini. Dan jika ada hukum, sampai perjalanan hukum pun masyarakat harus ikut mengawasi. Yang lain akan melengkapi, silakan. Ya. Terima kasih Pak Kiai. Tadi pertanyaan tentang golput. Ya, dari perspektif gereja, ikut memilih itu bukan hanya soal kewajiban konstitusional, tetapi juga panggilan iman untuk memilih yang terbaik dari antara bangsa. Dan itu juga Keluaran 18 ayat 21 menyebutkan, pilihlah dari antara bangsa itu cakap, yang takut akan Tuhan, yang dapat dipercaya, dan benci kepada pengejaran suap. Jadi ini juga sebuah panggilan iman. Dalam arti itu sebetulnya golput menjadi tidak pilihan iman. Dan apa yang ditanyakan tadi nomor 4, yang melanggar prinsip luber itu berlaku kepada semua paslon. Jadi kita tidak tendensius terhadap paslon tertentu dalam putusan. Terkait dengan, ya mungkin nanti yang lain juga bisa jawab, tapi terkait dengan putusan DKPP terhadap KPU itu punya mekanismenya sendiri. Tetapi kan kita sudah tahu bersama bahwa termasuk MK juga ada keputusan yang pelanggaran etik, dan itu sudah final. Semua kita harus terima bahwa ada persoalan etis yang kita hadapi. Ya ini harus kita tanggung bersama sebagai bangsa Indonesia di masa depan. Saya kira itu untuk sementara dari teman-teman lain. Silakan. Baik, kami dari umat Hindu, di samping kita seruan damai, juga akan melakukan Santi Puja, jadi berdoa untuk kedamaian pelaksanaan pemilihan umum ini. Di samping upaya kita selaku tokoh agama, tentu kita berdoa menyerahkan diri kepada Yang Maha Kuasa, Ide Sang Hyang Widi. Semoga atas doa kita kepada Tuhan Maha Kuasa, Indonesia tetap damai. Dan selalu kita ingatkan, kita selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada 3 stansa. Stansa pertama, mari kita berseru Indonesia tetap bersatu. Stansa kedua, mari kita berdoa Indonesia bahagia. Stansa ketiga, mari kita berjanji Indonesia tetap abadi. Terima kasih. Mari, lanjut. Ya silakan Pak Budi. Ya, Pak Budi. Tadi ada pertanyaannya soal haram dalam agama lain.
ajaran Konghucu 5.000 tahun yang lalu sudah mengatakan Tuhan mendengar seperti rakyat mendengar, Tuhan melihat seperti rakyat melihat. Maka kepada setiap umat, setiap warga wajib untuk mengeluarkan suaranya yang bebas, merdeka, tidak mengabaikan semua bisikan, rayuan, dan tekanan, tapi benar-benar harus keluar dari hati nurani. Karena suara hati nurani lah itu yang sama dengan suara Tuhan. Bagaimana harus memilih pemimpin? Ada kriterianya. Ini berlaku umum ya. Tadi beberapa sudah disampaikan oleh Pendeta Gultom. Yang pertama ke atas, takut dan taat akan Tuhan. Takut kalau berbuat yang menyimpang dari garis kebenaran, taat untuk menjalankan apa yang baik. Ke bawah, dia harus mencintai tanah air dan bangsanya seperti orang tua mencintai anaknya. Tidak ada transaksi. Ke belakang, seorang pemimpin itu harus mempunyai pemahaman sejarah, budaya, adat istiadat, sehingga tidak akan terjebak pada kesalahan-kesalahan besar yang akan dilakukan atau yang pernah dilakukan sebelumnya. Mereka bisa belajar dari masa lalu. Ke kiri, kita hidup di dalam zaman yang selalu bergolak, berkembang, berubah. Pemimpin itu harus meneladani, memberi teladan agar seluruh rakyat itu mau belajar setiap saat, setiap hari, karena yang dihadapi selalu baru. Jika kita tidak mau mengikuti, kita akan ketinggalan. Ke kanan, pemimpin itu bukan hanya pandai merangkul, berbicara, berdialog, berkomunikasi dengan masyarakatnya dalam segala strata, tapi juga mampu bergaul keluar secara internasional sehingga bangsa ini bisa terangkat martabatnya. Dan ke depan, pemimpin itu harus mempunyai kecekatan, kesigapan, karena dunia itu selalu berubah. Sementara yang di tengah, pemimpin itu harus belas asih, harus jujur, adil, harus punya kearifan, kebijaksanaan, dan punya keberanian. Nah, ini yang harus menjadi pedoman kita semua. Kita yakin kalau semua rakyat, semua umat kita bisa merenung satu malam sebelum hari pencoblosan, katakanlah 13 malam, dan kemudian bicara dengan hati nuraninya, mereka akan terpanggil untuk memberikan suara yang terbaik kepada orang yang tepat. Dan semuanya nanti hasilnya serahkanlah kepada Tuhan, karena suara hati nurani yang paling dalam adalah suara Tuhan itu sendiri. Dan ini harus digembar-gemborkan, sehingga ketika rakyatnya sadar, rakyat ini kan punya anak juga, apakah anaknya itu TNI, Polri, ASN, atau apapun. Mudah-mudahan anak-anaknya ini akan ikut suara orang tuanya bahwa ada kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu kepentingan keutuhan bangsa ini yang dipersatukan butuh 350 tahun, dibangun 78 tahun. Kalau ini sampai pecah retak, percaya saya tidak akan pernah kembali lagi yang namanya Indonesia. Ini yang harus digembar-gemborkan agar yang ditakutkan tentang chaos segala macam tidak akan terjadi dan tidak pernah terjadi di Indonesia. Indonesia bisa lestari kalau kita bisa mengingatkan semuanya, termasuk pemimpin. Tapi kalau pemimpinnya tidak bisa diingatkan, kita masih punya harapan besar mengingatkan rakyatnya. Karena pemimpin pun adalah sebenarnya anak dari rakyat itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Pak Pilih mungkin cukup, dan sekarang waktunya Pak Pilih. Oh, Pak Pilih, silakan. Ya, saya lanjutkan tadi yang disampaikan, suara rakyat itu adalah suara yang paling mutlak ya. Di dalam bahasa Latin ada yang disebut vox populi, vox Dei, yaitu suara rakyat adalah suara Tuhan. Kita berada di sini adalah untuk seruan pemilu damai. Pemilu adalah sebuah proses, yang kita serukan adalah prosesnya yang memenuhi kriteria tadi, jujur, adil, dan sebagainya. Bukan mengarah ke siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya, jadi kita ingin prosesnya itu baik. Kalau semua kriteria itu dipenuhi, moga-moga bisa terpilih seorang pimpinan yang tepat, yang cocok dengan kemauan masyarakat secara luas. Itu harapan kita. Kita duduk di sini, kita tidak melakukan suatu menentang sesuatu atau menempuh sesuatu yang keras dan sebagainya, tidak. Kita justru ingin menyerukan kedamaian, masyarakat yang damai.
para tokoh agama dijejer di sini untuk menunjukkan selain kepada masyarakat bahwa kita semua mempunyai kesepakatan yang sama yaitu damai. Kita juga menunjukkan kepada umat kita masing-masing, ayo kita bisa berbuat sesuatu untuk membangun bangsa dan negara ini ke depan yang makin baik. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira cukup dan mungkin silakan Bapak-Bapak untuk berdiri sesi foto. Pak, boleh bergandeng Pak. Oke. Satu, ya. Racikan Berita 1.